kita bisa mulai, karena ini juga saya rekam, nanti akan saya upload gitu ya. Oke, sebentar, kita ganti dulu belakangnya. Oh, bisa. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat untuk design thinking tentang brainstorming. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita udah ngomongin masalah riset dan identifikasi insight, tentang riset, persona, journey mapping, sama identifikasi insight. Jadi, dan di tugas yang kemarin, yang namanya journey mapping itu detail ya. Jadi misalnya, oke, buka kotak sepatu, pas dibuka apa yang kelihatan, bungkusnya apa, plastik, kain, apalah itu ya, busa atau apa, anything itu yang dimaksud journey mapping, itu sedetail itu. Oke. Kemudian, nah, ini kemarin orang terkaya pertama, udah lama sih pertama, habis itu kedua, karena kalah masih Berno, siapalah itu yang orang Perancis yang nyebutnya aneh, pokoknya yang disebut beda sama yang ditulis lah gitu, biasa kan Perancis. Bernard Arnault, oke, itu dia ya. Nah, ini yang saya mau bilang itu adalah, pertama, ini udah jadi ikon waktu itu ya, oh, mobil Teslanya. Kemudian masalahnya tuh gini, yang saya bilang waktu itu di dunia digital ya, bahwa yang namanya ini muka saya belum dihilangin. Bukan apa-apa, karena itu makan makan bandwidth gitu ya, dan ntar direkamnya jadi gede. Eh, Apa sih tadi? Jadi ini dia udah jadi ikon, dan di dunia digital itu yang penting adalah cepat. Ini Cybertruck ini emang nggak ada kekurangannya, banyak banget. Bahkan kayak hampir bisa dibilang blunder ya, waktu pas di apa namanya sih, launching ini, yang dilempar kan, oh apa, kacanya anti peluru gitu kan, dilempar keras, duer, hancur nih kan, hancur nih, jeger nih ya, hancur. Kemudian, wah kamu lemparnya terlalu keras, lempar lebih pelan lagi, jeger ini kan, gitu. Jadi itu abis itu di roasting, jelas di roasting sama netizen, tapi tetap laku. Kenapa? Jadi yang penting cepat, ada barang, bisa orang lihat, bisa orang evaluasi, bisa orang hate ataupun suka gitu kan. Yang penting ada gitu. Jangan kayak BlackBerry. Barang mungkin orang suka banget tapi nggak ada barangnya. Atau kayak Motorola dulu, saya punya apa, Droid, yang saya cari di Indonesia nggak ada. Bukan cuma nggak ada, tapi orang nggak ada yang tahu apaan itu Droid. Gitu. Setelah berapa tahun ke sini baru orang tahu, udah telat, saya udah nggak pengen. Oke, nah, ini tadi ya untuk si Tesla. Kenapa sih nggak mau pindah sendiri nih? Oke, sekarang kita akan masuk ke brainstorming ini ya. Kita lihat identifikasi insight, kriteria desain, sama brainstorming yang efektif. Nah, ini ada yang mau saya bilang, bahwa design thinking itu didesain untuk memecahkan masalah yang wicked, bukan masalah yang tame. Wicked itu maksudnya apa? Masalah yang pelik, yang susah. Tapi sebenarnya bukan susah loh, pelik. Susah mah cemen. Misalnya gini nih ya, misalnya gimana ya? Saya keluarin dulu ini deh. Bisa kan pakai ini? Misalnya di sini, difficult formula in math gitu ya. Nih, mana sih, nggak ada gambarnya? Coba. Oke, misalnya nih kayak gini nih ya. Ini kelihatan susah banget dong, ya kan, ya kan, ya kan. Nah,
Ini keukur, susah bener emang susah. Tapi keukur, abis ketemu selesai udah itu doang. Ini misalnya, abis ketemu udah nggak lebih. Ini misalnya, abis ketemu udah. Coba masalah dalam hidup kalian. Jadi begitu ada, ini kalau yang biasa nih ya, yang susah kayak matematik tadi, begitu ada masalah, ada solusi. Nah kalau yang wicked atau yang pelik, ini ada masalah, ada solusinya. Menimbulkan masalah baru, menimbulkan solusi baru. Terus begitu. Ingat yang kemarin kasusnya si Samsung, ada A14, A24, A44 kan? A14 masalah gampang. Layar kurang gede, layarnya jelek, baterai kurang gede, SoC prosesor kurang powerful. Gampang dipecahin ya kan. Begitu dipecahin ada masalah baru. Wah dia saingan sama saudaranya sendiri. Sama A24, sama A44. Mungkin malah saingan sama seri M. Tara. Masalah baru kan. Bisa nggak dipecahin? Oh bisa. Justru akan menimbulkan opportunity gitu loh. Akan menimbulkan opportunity. Karena apa? Jadi pas begitu, ada satu orang. Jadi pas begitu bisa memecahkan masalah, itu jadi opportunity. Jadi contoh kalau yang Samsung kemarin apa sih opportunity-nya? Gampang. Tinggal buat beda launching date time-nya, ya kan? Atau tinggal dibagi region. Ada Samsung M seri tertentu yang cuma ada di India. Atau kalau kayak Xiaomi, cuma ada Xiaomi seri tertentu yang ada di Cina. Atau dibedakan antara Chinese version sama global version. Bisa. Dan jadi kalau ketemu, wah Pak, kalau gini masalah berarti susah banget dong. Ini masalah ada solusi, menimbulkan masalah baru, bikin solusi baru. Memang, tapi di sini ada opportunity. Karena kita bikin masalah, bukan tanda kutip ya, kita tanda kutip bikin masalah jadi banyak. Jadi kita selesaikan terus. Jadi kita bisa dapat opportunity terus. Jadi ya contoh yang selalu kita pakai Apple. Dia nggak mungkin mau mecahin semua masalah sekaligus. Pecahin dikit-dikit gitu kan. Jadi kalian beli terus. iPhone 10, 10X ya bilangnya. 11, 12, 13, 14. Tuh kan. Itu dia maksudnya. Jadi masalah yang pelik justru jadi opportunity. Emang benar pelik. Ya kayak hidup nih. Waduh susah masalahnya. Apalah misalnya ya. Kan kalau orang tua meninggal berat benar. Tapi nggak pelik. Ya udah meninggal gitu kan. Yang pelik itu misalnya. Mau milih antara dua jurusan. Jurusan apa gitu kan. Dua-duanya ada pro dan konnya. Atau misalnya kakak atau adik pinjam duit. Pelik kan. Atau misalnya banyak hal. Nah, nanti di situ itu ada opportunity banyak dan selalu ada. Ah Bapak Omdo, nih problem saya nggak ada opportunity-nya. Ada. Semua masalah ada opportunity-nya. Makanya kenapa dia bilang di dalam kesulitan ada kemudahan. Ngomongnya sampai 2 kali. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Ngomong sampai 2 kali. Karena yang di atas tahu, kita pasti merengek gitu. Tiap misalnya ada orang kayak saya ngomong, oh mana, nggak ada itu. Masalah saya pokoknya berat, nggak bisa, nggak sama sama bapak, nggak sama sama ini. Nah, makanya yang di atas saja sampai perlu ngomong 2 kali. Di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan, gitu. Oke, kemudian, nah ini ya waktu di sebelum zamannya iPhone 1 keluar di 2008 something ya, orang sudah berusaha memecahkan masalah
gimana sih cara nginput yang enak, yang cepat? Ini ya, keyboardnya taruh di casing, taruh di apa? Di fold gitu ya, folding dilipat atau di sliding geser, atau taruh di bawah kayak BlackBerry gini kan, ya enggak? Tapi ini kayaknya lucu nih kalau bisa kayak gini loh. Ini bagus nih kalau misalnya ada Android bisa kayak gini nih lucu nih beneran. Karena ngetik di keyboard yang proper itu jauh lebih enak. Oh iya nggak apa-apa kalau nggak begitu berarti. Ini siapa? Oh ada lagi. Oke oke nggak apa-apa. Iya. Karena ini juga direkam. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau gimana bisa ditonton lagi nanti lewat adlink ya. Oke. Apa tadi? Ini menarik ini apa? Karena terutama apalagi teman-teman yang udah kerja ya, kita bisa ngetik sambil jalan atau mungkin ngetik di meeting, tangan taruh di bawah meja bisa. Karena zaman dulu BlackBerry kita kayak gitu. Sementara kalau ini Android nggak bisa kan, Android iOS kan harus taruh di atas. Kalau itu bisa di bawah. Ada nggak ya produknya? Coba yuk kita cari. Keyboard Type C. Ya, ini keyboard norak kayak gini nih yang berisiknya minta ampun. Nggak ada ya? Oh, mungkin apa coba? Tes Android. Ya, ini apa nih? Ini kayaknya kecil. Nggak juga ya. Bluetooth. Ini pakai casing. Nggak ada dia. Karena Android tuh cepet banget sih berubahnya. Ini apa nih? Ah, ini udah punya saya. Bisa taruh di bawah gitu loh. Nggak ada, nggak ada. Karena Android terlalu cepat. Terlalu cepat dia berubahnya. Ini apa nih? Baterai doang ini. Nggak ada. Ini perlu asik loh ini. Oke lanjut. Kemudian, tadi ini belum loh. Ada satu lagi, dia pakai infrared ya. Jadi enaknya apa? Bisa dipakai di meja. Tapi kekurangannya dia lambat. Jadi keyboard mekanis itu paling paling cepat. Kemudian keyboard yang di layar agak lambat. Ini keyboard yang infrared lebih lambat lagi. Bayangin coba. Jadi memang ada yang di keluaran terbaru itu lumayan cepat. Cuman sering salah ngeregisternya. Kita mencet apa. Apalagi kalau main game nggak bisa, beneran nggak bisa pakai ini. Orang dia touchpad yang samping aja itu kesulitan kok. Oke, itu dia tadi. Nah, kemarin kita udah ngomongin masalah design brief gitu ya yang di what is. Karena kan di sini ada 4 fase what is, what if, what wow, sama what works. Di design brief kita udah ngomongin journey mapping kan, yang sepatu itu. Kita belum ngomongin yang lain nih, value chain, mind mapping, sama brainstorming. Tapi di brainstorming itu udah masuk ke what if gitu ya. Jadi di journey mapping yang kemarin kita bikin tugasnya, value chain analysisnya itu apa? Sebenarnya ada juga sih di tugas. Apa tuh? Value chain analysisnya itu adalah sepatu kamu nomornya ada nggak? Kalau nggak ada, berarti kita harus lihat pakai value chain analysis. Ada masalah nih di distribusi. Atau salah memperkirakan nomor mana yang banyak dibeli orang. Atau mungkin ya simply cuman karena udah habis dan stoknya belum ada. Kemudian, mind mapping. Mind mapping kayaknya nanti nih ada nih. Jadi si mind mapping itu kayak kita petakan. Ini loh, ini. Jadi misalnya gini. Di mind mapping itu semua langsung kita tulis di post-it ya, di kertas kecil. Tak 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 tak, tak tulis. Jadi apa aja. Mau kekurangan, mau kelebihan, mau rencana, mau apa, tulis semua. Itu mind mapping namanya. Tulis semua.
Nanti di brainstorming baru dipilah-pilah. Itu yang kita lakukan sekarang, brainstorming. Mana nih? Belum ya. Jadi di sini pertama nih, ini kan what is, what if, what wow sama what works. Sebelumnya itu ada yang namanya, pertama kita identify ada opportunity. Kemudian kita ruang lingkup project kita set, jangan kelebaran, jangan terlalu sempit gitu kan. Jadi jangan kelebaran karena kan budget sama waktu terbatas. Jangan terlalu sempit karena mungkin terlalu sempit nggak perlu sampai bikin project gitu. Nah, kemudian drive your design brief, make your plans. Nah, di sini baru kita do your research, identify insight, establishing design criteria. Kemudian di what if kita brainstorming ideas. Habis itu baru develop konsep sama napkin pictures. Nah, di brainstorm idea itu muncul setelah ada mind mapping. Jadi mind mapping nih ya, wow, semua kita tulis, semua, nggak ada batasan. Mau yang pro, mau yang con, mau anything yang kita ingat berhubungan dengan yang kita mau bahas, produk, jasa, atau apa, langsung tulis di post-it, nanti di brainstorming baru dilihat nih. Ini masuk apa nih, pro atau con, atau ini masuk apa nih, gitu. Oke. Nah, di sini simpelnya itu yang design brief kita udah tahu kan, oh desainnya mau seperti apa. Kemudian kita lihat dari what is, apa yang ada sekarang, currently di pasaran seperti apa. Nggak cuma punya kita, tapi kompetitor pesaing juga kan. Jadi dari design brief, kemudian kita lihat what is, kita akan dapat insight. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, desain brief yang kita punya nih, entah yang kita mau bikin atau yang kita sudah bikin mau disempurnakan ya. Kita udah ada desain brief. Kita lihat dong dengan kondisi di sekitar. Baru kita dapat insight. Maksudnya gimana? Gini deh, gini yang lebih gampang. Nih, nih kita di kampung udah ngerasa keker gitu kan. Udah, kayaknya gue keker banget nih. Gue keker banget. Gue otot gue gede banget gitu kan. Udah dong. Tapi kan itu belum apa-apa. What is dulu dong? Apa tuh? Keluar. Coba ke gym. Begitu ke gym, wah ternyata otot gue paling kecil. Wah ternyata gue paling nggak keker. Itu insight kan. Dia kalau nggak ada what is, dia terus aja tuh pecicilan. Wah gue yang paling hebat nih, paling keker nih, paling oke nih. Begitu dia ke gym, ternyata banyak orang lain lebih keker. Itu insight, itu yang paling simple banget kan. Ya enggak? Dia ke gym lihat, ya ternyata otot gue nggak segede yang tadi gue pikirin. Masih banyak yang lebih gede. Itu insight, ya enggak? Atau sebaliknya, misalnya orangnya biasa gitu kan, gue biasa aja gitu kan. Ternyata pas ke gym, yang lain semua lebih kecil. Ternyata otot gue gede tuh. Bisa nih gue buka gym sendiri. Nah itu yang dilakukan Apple kan. Jadi mungkin dulu awalnya dia ngeliat, oh iya biasa. Tapi orang lihat, wah ternyata gue punya pengikut banyak ya. Punya follower banyak. Punya fanboy banyak gitu kan. Kayaknya nggak masalah nih gue naikin harga 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali, 10 kali, 20 nggak masalah kayaknya. Itu maksudnya, itu insight, oke? Kemudian kita akan lihat habis itu di desain kriteria itu apa sih tadi yang sudah what is ya sebelum what if. Jadi sesudah what is itu habis dari journey mapping, value chain analysis, mind mapping, sebelum the brainstorm di desain kriteria ini yang apa? Sesudah kita bikin mind mapping gitu kan. Kita bikin mind mapping, kita list down apa aja semua gitu. Baru nanti kita akan berpatokan pada di desain kriterianya itu apa. Pak, emang desain kriteria penting? Oh ya penting banget. Kenapa? Ya contoh kayak Samsung. Samsung line produk banyak banget. Ada A, ada M, ada S, ada Z. Malah dulu lebih banyak lagi kan. Nah, A, M, S, Z. A-nya itu ada yang seri 1X, 2X, 4X. M juga gitu. Kalau S enggak ya. S cuman yang sesuai tahunnya ya. S25, Ultra, atau FE, ya enggak. Terus kalau Z,
Z kayaknya cuma satu ya. Itu loh. Perlu bikin desain briefnya. Kamu kerja di Samsung. Ayo kita desain handphone baru. Handphone yang mana? A, M, atau S? Oh iya iya iya, maaf maaf. Yang A. A yang mana? Yang satu X, yang dua X, yang 4X, ya kan? Makanya kenapa desain brief itu penting, kriteria desain itu penting. Apalagi di perusahaan besar yang emang dia produknya banyak, cuman Betty, beda-beda tipis gitu kan, ya enggak? Itu penting banget. Nah, kemudian begitu kita sudah melakukan si design brief ini, kemudian brainstormingnya seperti apa? Gini loh. Ini kalau ngeliat contoh dari tugas-tugas sebelumnya ya, tugas dari semester sebelumnya. Smartwatch sering hang, nge-lag gitu ya, baterai cepat habis, full storage, HP cepat panas. Lemot, kamera, ini. Nah, ini yang masalah baterai, itu kan yang saya udah pernah bilang kan. Ulefone, baterai sampai 12.000 mAh, tapi nggak mungkin orang beli karena berat banget, gitu kan. Jadi yang dicari adalah uh, quick chargingnya. Storage, kalau storage itu udah pasrah aja ya. Karena apa? Kalau dia nggak ada memory card mau ngapain? Ya udahlah pakai Google Drive, pakai iCloud ya gak? Ya karena emang mereka tujuannya supaya kalian pakai itu kok. Kesian loh mereka udah jualan mahal-mahal. Nah, tapi ya kita punya cara lain kan, bisa colok pakai on the go ya kan, USB on the go gitu. Kalau lambat, ya udah sih kalian beli HP 1 juta, ngarep pengen main Genshin Impact rata kanan. Gimana ceritanya? Iya kan? Kalau misalnya smartphone lemot, itu efeknya pasti dari awal udah kelihatan. Terlepas dari ada sebab lain ya, ada sebab lain. Saya tahu. Jadi kalau misalnya kita udah beli, kita udah tahu nih. Ya udah sih, beli harga yang even beli harga 2 juta juga nggak senekat itu main Genshin Impact rata kanan ya kan. Tapi ada penyebab lain. Nah ini yang saya bilang, di dunia digital nggak mungkin bisa gaptek. Tapi Pak saya emang gaptek. Oh iya benar, tapi nggak mungkin bisa gaptek. Terus gimana tuh? Gimana tuh? Handphone kan dipakai oleh kalian sendiri, ya kan? Begitu lambat, ya kalau emang punya duit sih nggak apa-apa. Lambat dikit langsung ganti handphone. Lambat dikit, oh langsung beli pabriknya gitu kan. Ah, gue mau beli Apple. Hah, mau beli iPhone? Enggak, gue mau beli Apple per pabriknya semua lah, gila gitu kan. Jadi eh, misalnya lambat, sementara kayaknya nih handphone baru 3 bulan, kenapa sih lambat? Ya lu makanya gimana? Sekali bikin ngevlog gitu kan, langsung pakai video 4K gitu kan, ya storage-nya habis. Storage habis ngapain? Dihapus-hapusin. Aduh nggak bisa, ini adalah pengalamanku yang sangat berharga, nggak bisa dihapus. Ya udah beli USB on the go, copy ke USB, bisa kan? Aduh ribet, ya udah kalau nggak mau ribet beli perusahaan Apple-nya gitu. Ntar apa gaji asisten pribadi buat yang ngelakuin. Lemot nih, udah gitu. Pas dia lagi udah ngedelete, jangan di-delete, beli handphone baru gitu. Itu kalau lemot, baterai lambat gitu ya, baterai cepat habis, ruang data memori penuh. Kalau kamera, nah kalau kamera enak karena banyak. Selain dari si Apple banyak yang lain yang bagus. Misalnya kayak Xiaomi 13T, even Google Pixel atau OnePlus nggak terlalu sih. Google Pixel tuh yang selalu menang juara gitu ya, sama kayak Samsung Galaxy S23 Ultra dulu ya. Sekarang 25 biasa sih, bagus, tetap bagus. Cuman karena orang udah lihat itu sebelum-sebelumnya jadi udah biasa gitu. Ya kasarnya kayak apa ya?
Aduh, hujan lagi. Ini bisa ditutup nggak ya? Sebentar, sebentar. Suaranya kencang banget. Jadi kalau kayak zaman dulu tuh selebriti berpose bugil gitu. Dulu itu heboh banget, heboh banget. Langsung heboh, super duper heboh. Sekarang enggak. Coba mau ada yang kayak gitu, alah biasa, biasa, biasa gitu kan. Paling cuma nanya, apa akun OnlyFans? Udah gitu doang. Oh, enggak heboh. Udah biasa orang. Itu sama kayak ini. Si Samsung misalnya emang bagus, tapi udah biasa. Mau pakai AI, mau buat ngapus apa gitu kan. Ada 3 orang, yang orang ketiga mau dihapus. Udah biasa, dulu juga udah ada. Di Samsung edisi sebelumnya udah ada. Even di Poco saya juga ada. Yang cuma harga 2 juta sekian gitu kan. Sekarang ya, Poco yang dulu belum ada. Dulu mah cuma punyanya si Samsung gitu kan. Baterai cepat habis, tidak bertahan. Hah? Tidak bertahan untuk jangka waktu lama. Lemot, suka mati tiba-tiba. Ya iya. Jadi makanya mungkin sekarang kalian mengerti kalau misalnya kenapa sih iPhone dulu ya yang seri X yang 10 itu ya 10. Kenapa sih gila yang lain udah baterai udah 5.000 dia cuma masih 2.600. Kenapa coba? Mampu, mampu dia kalau mau bisa. Kalau mau bisa. Masih 2.600. Walaupun bilang dulu usernya bilang, oh kita irit-irit ya, coba aja irit lu apaan. Setengah hari juga udah langsung panik, bawa kabel kemana-mana gitu kan, jadi fakir charger. Itu dia, supaya kalian panik, supaya beli baterai tambahan, maksudnya baterai yang di casing loh ya, kan cuma iPhone sampai sekarang masih tetap ada baterainya jaket di casing gitu ya. Ada casing tambahan, ada baterainya. Cuman iPhone charger. Udah gitu dia nggak dapat charger pula kan. Kalian beli 2 misalnya. Oh, terus pakai Q wireless charging. Iya loh. Padahal itu nge-charge lebih lambat lagi gitu kan. Nah, itu dia, itu dia. Jadi dari sisi manufaktur itu opportunity. Coba kalau awalnya gini nih, awalnya kan aduh, aduh, handphone nih susah banget ya, tiap dibenerin masalah ada aja. Loh itu opportunity, orang jadi beli terus produk kalian, ya enggak? Ya itu lihat kayak iPhone gitu kan, dari 13 ke 14 nggak ada yang berubah kok, tetap aja dibeli orang gitu kan. Berubah dikit ada perubahannya AI. Tapi AI-nya bukan artificial intelligence, AI-nya Apple Intelligence gitu. Nggak mau sama pokoknya, harus beda. Nah, kemudian ini tadi kita di journey mapping, value chain analysis sama si mind mapping. Ini mind mapping nih di sini nih. Pokoknya semua di list down ini. Mau pro, mau con semua ditaruh di sini. Bentuknya kayak post-it gitu kan. Oke. Nah, baru kemudian kita visualisasi. Oke, ini visualisasi selalu berjalan di tiap fase ya. Kita brainstorming untuk mencapai konsep development. What if bisa nggak nih? Baterai digedein, layar diapain, memori digedein, kamera dicanggihin. Semua misalnya dipolin rata kanan, harga jadi berapa? Dipolin rata kanan, kalau kayak Samsung, dia bakal kanibal sama saudaranya enggak, ya kan? Atau simply kayak nih baterai dipolin, orang beli apa kagak, ya enggak? Baterai dibikin gede banget, kalau perlu segede aki. Jadi handphone tuh bisa tahan sebulan nggak ngecas. Orang beli nggak? Enggak sih pastinya kalau segede aki ya enggak. Nah, itu dia di sini nih si brainstormingnya. Oke. Nih yang saya bilang kan yang namanya si Ulefone. Jadi si Ulefone itu ini loh, kayak gini loh gambarnya. Sebentar ya. Saya lupa belum balas. Oke. Tadi apa? Saya baru share screen sekarang tapi nggak apa-apa nanti ini videonya bisa dilihat ulang gitu ya. Eh ini Ulefone ya. Udah lama loh 2021. Kemudian ini beratnya
hampir setengah kilo. Oke. Lumayan, lihat loh, ininya lumayan loh. Layarnya lumayan, Gorilla Glass 3, MediaTek Helio, ada memory card. Coba apa kurangnya? Kenapa kalian nggak beli? Bisa 4K videonya. Walaupun mungkin agak PR ya, beratnya segini. Fast charging loh 32 watt, wireless chargingnya 15. Ini 13.000 mAh nih, ya kan? Lihat nih. Tuh, setengah kilo. Tada, ya enggak? Gitu loh maksudnya. Oke. Nah, ini si Ulefone itu. Jadi, nyelesain masalah itu enggak, kadang-kadang bukan cuman linear. Kalau yang linear kan, baterai kecil gedein. Enggak. Ini justru baterai, oke, kecil. Tapi bisa nggak diisi dengan cepat? Itu kan yang dilakukan Android. Yang kayak sekarang 67 watt punya saya tuh Poco tuh X6 67 watt kenceng kan. Malah ada yang keluar baru 180 watt, gila itu kan. Ngecas mungkin berapa menit, teng selesai. Pak, itu nggak boros, itu nggak bahaya. Semua mobil listrik itu pakai prinsip kayak gitu. Emang kalian tahu nggak mobil listrik itu ngecasnya berapa watt? Ini yang paling kasta, paling hina, itu ngecharge-nya aja 4000 watt. Itu kasta paling bawah loh ya. Jadi kalau kayak Tesla, yang lain-lain itu nge-charge-nya bisa 8.000, 10.000, 12.000, 20.000 watt. Oke. Gitu loh. Nah, kemudian, loh. Oh, saya kursornya udah pindah. Kenapa sih ini suka nggak mau? Beneran? Oke. Nah, kemudian berikutnya nanti apa sih? Kan kita udah ada nih yang fingerprint langsung di layar. Ya walaupun dia nggak di layar banget sih. Bukan berarti bisa di sembarang tempat di layar. Dia cuma ada tempat tertentu di layar. Tapi tetap aja nggak kelihatan gitu. Sama kayak kamera. Udah ada. Yang pakai udah ada. Jadi tinggal trennya mau diikutin apa enggak nih. Jadi benar-benar nggak ada colokan, nggak ada bolongan kamera. Cuman kan orang ngeliat, ah, emang bagus gak sih? Karena kan orang masih pakai dynamic island gitu kan, masih, keren nih bisa besar kecil gitu kan. Kalau layar semua kayaknya kurang rame misalnya. Kita nggak tahu loh. Oh ternyata orang nggak suka, padahal keren loh layar semua kayak gini kan. Keren sebenarnya nih. Udah ada handphone yang pakai. Udah ada. Dan bukan handphone mahal kok. Maksudnya handphone mid range doang. Harga berapa? 2 sampai 4 lah gitu kan. Wireless sudah ada tapi belum cepat. Jadi wireless chargingnya tuh, jadi gini ya, misalnya kalian pakai wireless charging Q atau mungkin yang lain, misalnya dia bilang wireless charging 33 watt, itu bukan 33 watt yang lari ke handphone loh. Biasanya 33 watt itu yang lari ke handphone cuma 15 watt. Oke, sisanya jadi panas, terbuang percuma. Itu. Jadi mau gaya-gayaan pakai waras jari nggak apa-apa. Oh biarin aja Pak, lama nggak apa-apa. Bukan itu doang masalahnya. Ngecasnya lama, baterainya jadi panas, handphone kalian panas, baterai cepet rusak. Gitu. Jadi makanya dari dulu saya nggak pernah pakai wireless charging. Wireless charging aja ada loh yang wattnya gede, yang bisa cepat ya. Tapi itu istilahnya kayak sekarang saya ngecharge Poco X6 saya 67 watt pakai kabel udah kenceng banget. Untuk yang wireless, dia mungkin perlu yang 120 watt. Kepake 60 watt, 60 watt sisanya jadi panas. Gitu. Itu wireless charging. Kemudian no physical button. Sekarang ini kan masih ada kan di samping. Makanya ingat, waktu itu saya bilang, handphone kalian ada tombol power di mana? Kiri, kanan. Masih ada physical button kan? Nantinya ini tren ya, maksudnya kita nggak tahu ini benar apa enggak, maksudnya akan terjadi atau enggak kita nggak tahu, tapi ini kemungkinan tren no physical button, karena kan physical button gampang rusak. Tapi itu dia masalahnya, manufaktur
itu tidak berkepentingan untuk membuat produk yang tahan lama. Manufaktur berkepentingan membuat produk yang rusaknya pas 1 tahun, sehingga pas dia keluarin produk baru itu udah rusak, kalian beli baru gitu. Itu sudah by design seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Nah, itu tadi si brainstorming efektif udah, dan kemudian sebentar, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan kuis ini ya. Nah, sekarang kita lihat aja dulu ininya. Emang yang kemarin mana sih? Ini design thinking ya. Cut. Kita lihat yang 3 udah saya periksa semua belum sih? Oh, belum malahan. Oke. Ini 3 tentang apa nih? Sepatu. Itu yang saya bilang ya, journey mapping. Journey mapping, coba kita cek satu deh. Jadi waktu pas buka, ini sepatu apa? Nah, satu lagi yang sering dilakuin oleh teman-teman kalian itu, udah ngomong panjang lebar tapi nggak bilang ini merek apa, ini tipe apa gitu. Tapi ini flat shoes, the little things you need. Ini tahu saya. Oke, kenapa? Milih ini ya nyaman, fleksibel, murah. Ya nggak murah banget ya. Journey mapping, ini dia. Di mana membeli? Online, offline. Oke. Antusiasme dan puas. Oke. Aksi, membeli. Mengapa membeli online? Kenyamanan, iyalah. Fleksibel, ya. Harga lebih murah, ya. Nggak perlu antri, ya. Ada stoknya nggak? Ini kan supply chain kan, analisis. Uh, ah, Setelah memutuskan, oh ada, tidak perlu mengganti. Kemudian ini, kenapa sih? Mudah cepat, tidak perlu kartu kredit. Saya tidak memiliki kartu kredit. Oke, oke. Nah ini kayak gini nih. Ini dia. Ini yang saya cari karena ini tuh memberikan detail gitu kan. Coba kita gedein ya. Nih kan. Pembukanya. Ada yang menarik, kesan pertama apa? Ini apa? Kemudian apa, ada pengalaman? Iya, ini apa? Apa kalian akan memberi? Iya, ya nggak apa-apa kalau emang suka merek ya kan. Kayak saya juga handphone suka Xiaomi dari dulu, nggak pernah ganti merek ya. Tipe mungkin ganti eventually, tapi ini enggak. Oke, itu dia tadi maksudnya. Um, good, good, good si Dewi Sartika ya. Orangnya ada di sini. Oke, siapa lagi yang ada? Oh, bolehlah kita lihat. Nadela ada sih. Nadela Khairunisa ada nggak? Ya, Khairunisa ada juga sih. Oke lah, kita cek. Sepatu apa yang kalian pakai untuk kuliah? Merek jenis sneakers Converse Chuck 70s. Oke. Suka bentuk? Iyalah, mahal. Mengapa kalian milih? Karena menutupi mata kaki. Oh, iya, iya, iya. Dulu ada masanya saya suka yang nutupin mata kaki. Ceritakan, oke. Ini pendek amat sih, cuman gini doang. Buat kuliah. Oh, buat kuliah doang. Pakai. Oh, kerja beda lagi. Mantap. Di mana akan dibeli? Online, online. Kenapa beli online? Ada beberapa pilihan. Setelah kalian memutuskan, apakah nomornya ada? Ada sih. Ini keren. Oke, oke, nih, let's go. Ada sih nomor sepatunya, cuman agak kebesaran, tapi tetap milih itu. Ya, karena emang Converse gila, masa mau dilewatkan gitu. Jadi biasanya sih kalau kayak gini kan, kalau dulu ya, zaman dulu kita pakai kaos kaki tebal, tapi sekarang ada loh, ada ininya, kayak silikonnya gitu ada yang jual. Mungkin kamu malah udah pakai kali ya, tapi saya baru tahu itu ada loh. Enak itu, saya beli. Oke, setelah kalian menemukan sepatu yang sesuai, bagaimana kalian bayar? Ini kredit card, bla bla bla, virtual account. Oke. Mungkin nggak mau nyoba? Iyalah, gila. Masa mau convert semua, gila. Kalian akan beli jenis? Ya, oke. Tadi mana nih? Ah,
Nah ini nggak jelas ini packagingnya menarik tuh gimana? Masih harus detail. Packagingnya bentuknya gimana? Konturnya seperti apa? Waktu disentuh seperti apa? Waktu dipegang seperti apa? Waktu dibuka kayak gimana? Bukannya ke atas, ke samping, ke bawah gitu kan? Nah pas dibuka dia bungkusnya lagi bentuknya apa? Dia kertas, bentuknya karton atau plastik atau kain atau apa gitu. Itu dia maksudnya. Kenapa dibilang makanya saya tanya itu si packaging itu seperti apa gitu. Oke? Kemudian lanjut. Ada satu lagi deh kayaknya dari sini. Indonesia ya. Oke. Yuk mari. Ih, oh, dia bikin sendiri. Mudah-mudahan ini di allow ya. Maksudnya, elah. Oh, ke sini larinya. Oke, merek jenis New Balance sneakers. Oke. Kenapa sneakers? Iyalah, karena aktivitas hariannya bla 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 gitu kan. Journey mapping. Oke, menginginkan sepatu. Iya, ini udah benar. Iya. Offline karena biar bisa langsung coba, biar bisa dipegang warnanya, bla bla bla. Nah, ini saya sempat mempertimbangkan, apalagi nih, idih, Air Force One, berarti sama emang harganya sama New Balance. No, forum lo iya ini saya tahu. Karena lebih ringan. Oh masa sih? New Balance 37 lebih ringan gitu? Emang iya ya? New Balance 327. Coba yuk kita cek. Coba. Kayak gimana sih? Mahal bener. Iyalah. Ya bagus ya wajar. Oke. Sip, let's go. Oke, untungnya pantas saya udah curiga tadi ini pas ngeliat kan pilihannya Air Force One, oke, sama Adidas Forum, iya, yang low ya, yang di bawah mata kaki. Ukuran, iyalah harus ada gila 1,7 juta gitu loh nggak ada ukuran tampar aja yang jualnya, itu kan. Metode pembayaran, saya bayar menggunakan debit. Oke, pengalaman. Oke, nah ini dia maksudnya kayak begini minimal nih. Oke, pakai berapa hari? Terasa gak kaku? Enggak lah, ini kan awal doang. Soalnya iyalah 1,8 juta. Karena ada bagian sweat. Oh iya, terkena noda nggak apa-apa. Ntar beli baru. Apakah akan membeli? Kemungkinan iya. Karena New Balance bagus. Dulu saya pernah punya. Udah lama ya. Waktu di awal-awal bikin sepatu loh. Jadi dulu dikata-katain sama teman-teman New Balance apaan. Dulu kan NBNB itu kan. Kata-katain dulu. Pertama kali masih belum terkenal dia. Eh mencoba merek lain. Sneakers, iyalah, oke. Nah, ini sekarang saya bisa nggak sih balik lagi ke... Bisa deh, oke. Oh, jadi begitu dia caranya. Sip, oh udah deh. Sebentar. Dus, dus, dus. Ini. Bolehlah kita lihat yang lain ya. Coba, tes. Wes, ini apa nih? Ini yang saya bilang ini. Johnson. Emang terkenal ya Johnson. Orang diskon, jadi... eh 4 juta dicoret harganya jadi 1 juta. Saya pikir Johnson. Johnson merek apaan sih? Jadi ini maksudnya Johnson apa gimana sih? Nggak tahu saya. Oke, kolaborasi. Menawarkan. Iya, oke. Iya. Oke. Ketersediaan, iya. Metode kemarin. Gratis ongkir. Apa gratis ongkir? Oh, via Mandiri. Kok bisa? Dia beli di mana sih? Tokopedia, oke. Via Mandiri gratis ongkir biasanya lagi ada promo atau enggak pakai yang apa membership yang ini ya Diamond Platinum ya. Diamond apa Platinum sih? Lupa. Metode ini udah tadi baca lagi. Pengalaman. Nah, begini nih, gitu loh. Oke, itu dia maksudnya. Oke. Nah, kemudian lagi apa lagi? Siapa lagi? Udah tinggal dua lagi. Padahal seru nih. Apa nih? Aduh, fans.
Berat nih, berat nih. Iyalah, timeless. Vans. Udah lama banget. Dari zaman saya masih SD udah ada Vans. Beneran, serius ya, serius beneran. Sudah mulai aus. Kasih minum. Aus ya, bukan haus. Aus. Kurang nyaman. Ya, online pasti. Abinya ada. Abinya hadir. Kita tadi nggak ada abinya. Parah banget. Kenapa milih online daripada harga lebih murah dengan banyak promo? Tidak perlu. Iyalah, online. Jumlah pilihan. Wis. Fun sama Converse. Kalau saya sih lebih milih Converse. Itu kan saya ya, beda ya orang yang beli si Abi kok. Adidas 10 oke sih biasa, tapi saya lebih suka Converse tapi. Ini fans old school. Oke, akhirnya milih fans karena desainnya lebih versatile. Gue aja nggak pernah mikir desain versatile apaan sih. Oh, mungkin maksudnya berarti bisa dipakai di mana aja, kapan aja. Misalnya bisa buat kondangan, bisa buat nongkrong gitu ya, versatile ya. Coba-coba lihat. Fans old school, saya kan nggak hafal-hafal banget lah kayak gitu-gituan, gila apa. Oh, schoolnya kan begini kan. Iya. Iya, ini kenapa yang begini? Ini saya suka agak bingung. Kalau ini biasa ya. Ini yang karetnya gede-gede kayak gini, ini cewek kali ya. Karena cowok kayak gini jatuh lah. Ini kayak begini-begini, kayak cowok, kayak cewek. Dia nggak bilang, nggak bilang. Tapi ya aneh. Sudahlah. Coba-coba cari ini di zaman dulu nih, ini standar sepatu kets kayak gini nih. Yang Dragonfly dulu kayak gini nih, yang murah-murah. Sekarang kan jadi mahal. Ya nggak mahal banget sih. Ya kayak tadi kan 1,8 juta ya. Ini boleh juga sih. Tapi saya kemarin sukanya tuh Converse. Tetap dong, mau jadi Converse. Ini loh. Lebih mahal ya. Ya sudah lah, nggak usah gitu kan. Oke, kita jadi ukuran. Pak, oh di 41. Saya 44. Terus nggak ada yang nanya pula. Metode pembayaran, berbagai. Oke, iya karena ada promo. GoPay, ya saya tahu. Saya juga sering pakai. Nah, tidak ada. Oke, oke. Bau khas batu baru. Emang saya juga suka bau sepatu baru, bau apa namanya? Bau buku baru. Ya sekarang buku orang udah nggak ada sih yang beli. Itu yang enak. Walaupun ini tetap apa kurang detail yang saya mau, tapi tetap dia ada detail yang lain nggak apa-apa. Ini karena bau sepatu itu enak loh. Maksudnya walaupun ada orang yang nggak suka, tapi baunya itu beda gitu. Dan apa Pak itu emang apa hubungannya? Nah, gini, kalau pengen tahu hubungannya, kesini lagi kita. Saya lupa itu namanya apa sih. Saya udah beli soalnya loh, saya udah beli. Di mana sih? Ini belum. Spray. Aduh, saya lupa. Spray shoe something spray. Keywordnya apa sih? Kayaknya ini. Yah, bukan lagi. Bukan juga. Ih, apa ya? Pokoknya itu loh, apa spray penghilang bau di sepatu itu ada yang kan kalau aroma aroma permen atau apa biasa ini ada aromanya kayak sepatu baru gitu. Kayak mobil kan ada parfum mobil baru. Nih dia nih, parfum sepatu. Nih. Kita lihat ya. Ini gelato ice cream. Ya, ini saya beli buat anak saya soalnya. Oke, kita lihat nih. Sini pilihannya. Ini loh, natural fresh nih. Ini banyak dibeli orang nih. Tadi saya bingung kan. Hah? Natural? Kan natural kalau bawa kaki naturalnya kan bau kan. Ternyata natural fresh itu adalah natural freshnya dari sepatu baru. Begitu. Ini ya, ada coffee milk, black ice. Ini saya beli karena kalau buat yang anak saya yang cewek ini yang black ice apa gelato ice cream. Kalau buat yang cowok ini yang natural fresh. Itu dia maksudnya. Tadi bukan di sini tadi kita di mana? Di sini gitu loh. Awalnya agak kaku biasa, makanya dulu akhirnya di sepatu dikasih lilin biar dia lebih lemas gitu loh. Kenapa gua tutup? Emang terakhir jam berapa sih? Oke, bisalah 12.20. Ini loh tadi maksudnya, oke? Nah, kemudian
Ini udah benar. Oke, masih pengen beli funds lagi. Ya nggak apa-apa sih, funds masih bisa dibeli banyak. Karena kan harganya ya 400 sampai 700 itu masih oke lah. Kalau yang kayak tadi 1,8 ya. Kalau mau ngoleksi ya mungkin harus kerja di Pertamina kali ya. Wow, kalau kerja di Pertamina, ngoleksi bukan ngoleksi sepatu, ngoleksi pabriknya. Hari ini beli Adidas, besok beli Nike gitu pabriknya. Hina sekali beli sepatunya. Emang siapa? Harus beli pabriknya. Abi aman ya, Abi. Oke, lanjut. Siapa lagi tinggal? Metazila nggak ada di sini kan? Santai kita. Oke, ayo. Lanjut. Kecil. Bisa sih kita bilang. Apa nih? Apa nih? Oxford, bla bla bla. Oke, ceritakan journey mappingnya. Saya memutuskan mau beli sepatu kuliah. Sudah mulai rusak. Terus, nah ini nih. Ini nggak bilang nih. Ini naga-naganya kayaknya nggak bilang ini sepatu apa. Oke. Saya mau beli sepatu di sebuah toko mall. Yaitu dia, merek yang saya incar. Diadora, Converse, dan lain-lain. Online, membandingkan beberapa model. Saya sebelum membeli Adidas, New Balance, akhirnya membeli Diadora. Berarti dia beli Diadora dong, ya enggak? Tapi tipe apaan? Lebih terjangkau terus. Saya memilih sepatu Diadora. Ukurannya ada, tidak perlu mengganti. Saya membayar menggunakan debit card. Oke, ketika membawa kotak, oke. Nah ini kurang ini. Terus merek juga nggak disebut, merek disebut tipenya apa, gitu maksudnya. Oke, itu dia. Nah, sudah selesai. Ada lagi yang belum? Udah semua ini. Ini kan yang sesi ketiga berarti ya. Emang keempat saya kasih tugas apa sih? Coba kita cek. Empat itu adalah Fold. Ini asik nih. Trend smartphone 2025 apa sih? Ini benar kan keempat kan? Ya. 2025 foldable screen menanamkan fitur AI. Ini udah ada ya di mana-mana ya. Oh iya, tapi apa? Saya lupa itu di mana sih. Fitur AI pada semua kamera. Apakah kalian akan membeli? Berikan alasannya, gitu kan? Nah, kemudian kemarin yang apa? Ada. Ini saya tutup dulu gimana caranya? Ih. Oh, enggak. Oke. Ini tinggal di ini aja. Saya ada yang masih nyangkut nggak nih? Oh, satu kemarin beli Al-Quran. Oke. Karena ini saya apa kalau beli Al-Quran lebih suka yang kertasnya kertas jelek ya, kertas koran. Karena kalau kena cahaya nggak mantul. Paling sebel banget itu yang art paper, mengkilat mahal. Tapi saya nggak suka karena mantul cahaya gitu, nggak asik. Berat pula gitu kan. Ngapain jadi mikirin belanjaan gua? Oke, tadi tuh bukan mau buka ini cuy, mau buka apa gua? Ini. Oh AI, oke oke. Jadi itu ya, AI itu ini ya. Oh ini nih saya lagi mau kasih azab kubur pengoplos bahan bakar. Ini loh apa yang tentang history lah ya. History ada nggak sih? Pertarungan apa-apa sih saya lupa ya. Lambat deh. Eh, siapa nih? Oh Brazil. Iya salah sendiri dia. Oh, oke. Ini apa ya? Oh nggak ada. Ini apa? Jadi waktu itu saya ini podcast ya. Nah ini dia. Jadi tentang antara DeepSeek dengan ChatGPT gitu kan. Tentang AI lah pokoknya ya. Jadi eh ini juga ada apa namanya? Ada kayak training yang akan saya berikan nanti gitu ya di suatu BUMN tentang masalah gimana kita bisa menggunakan AI untuk strategik, untuk inovasi.
untuk peluncuran produk, untuk di retail, untuk apa gitu ya. Karena memang itu menarik sekali untuk dibahas. Dan sebenarnya yang terpenting bukan itu sih. Yang terpenting karena sekarang lagi hot itu mahal mahal banget, orang-orang tuh jualannya gila gitu ya, nggak ngotak gitu, mahal banget gitu. Cuman ya udahlah. Saya mah biasa, biasa saja maksudnya. Karena emang saya juga waktu dapat ilmunya, saya dapat dari beasiswa gitu kan, ya udah, eh, saya nggak merasa perlu untuk ngejual mahal gitu atau gimana, toh lagian mungkin kalau misalnya orang mikir, oh ya karena kan bapak belum pengalaman. Boleh boleh boleh, ya nggak apa-apa gitu, karena penting kita tinggal tinggal lihat aja, tinggal lihat apa ilmunya apa aja sih, skillnya apa aja sih yang dibutuhkan gitu kan. Itu aja yang penting, jadi sehingga nanti si BUMN ini ataupun si perusahaan siapapun itu ya, dia bisa menggunakan, pertama sebelum menggunakan AI dia bisa lihat dulu, ini perlu nggak buat saya, pasti perlu, tapi bagian mananya, seberapa besar, dan di mana. Kan perusahaan tuh banyak kan, ada departemen, divisi, departemen, unit, di bagian mana. Nggak mungkin semua perlu AI. Maksudnya mungkin sebagian besar, tapi mungkin nggak semua gitu harus semuanya pakai. Ya kasarnya kayak gini deh. Dulu nih ya tahun 80-an, 90, 80-an akhir ya. Begitu komputer muncul, orang nge-hype kan komputer. Ya tapi kan bukan berarti semua dipakein komputer gitu kan. Ya enggak. Lagi di tempat sampah perlu ada komputer, ya enggak juga kan. Di kantor pun waktu itu enggak di semua ruangan, semua tempat ada. Itu dia maksudnya gitu ya. Jadi itu tadi kalau ngomongin si AI ini gitu ya. Kita balik lagi berarti ke sini masalah fitur gitu. Fitur AI pada smartphone, foldable. Foldable udah ada yang baru, yang terakhir yang keren kemarin tuh ya. Jadi foldable yang kemarin Huawei itu kan nightmare ya, telak banget, hancur ininya. Tapi saya balikin dulu deh. Jadi ada foldablenya si, nah bukan yang ini. Foldablenya saya lupa punya siapa sih. Itu ada yang bagus, bagus banget. Jadi udah di review gitu ya. Mana sih? Ntar kalau nggak ketemu, saya tahu channelnya. Cerita serem. Ntar, pertama serta persalite. Oke. Mana sih? Lainnya tabrak apa? Oh, Garbarata. eh oke. Mana pernah naik ini? Naik ini cuman seumur hidup cuman setengah kali, nggak nyampe sekali. Oke. Mana sih? Apa yang menarik? Kok nggak ada? Oh, ini keren. Aku malah jadi ngeliat, sudah. Tar lu. Ada. Gini, 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 gini. Kita lihatnya dari ini aja deh channelnya. Oke, ini nggak ada ini kan? eh saya lupa itu apa namanya. Kayaknya ada di sini deh. Ih, nggak ada loh. Dia ini soalnya kayak orang yang kayak gini kan ngeluarin banyak banget gitu loh. Ngeluarin apa namanya? Ngeluarin video tuh banyak banget. Tiap hari, tiap ininya. Ini apa nih? Unhinged? Bukan. Lihat nih, banyak banget kan? Nggak ada loh. Oke lah, kita coba cari di sini deh, foldable ya. Jadi foldable yang baru kan, kalau dulu Huawei itu nightmare. Kalau Samsung oke lah gitu ya, teman, harganya terlalu nggak masuk akal. Nah ini dia, Oppo Find N5. Ini bisa durable dan tipis gitu, Oppo Find N5. Lama bener tuh punya. Ini dia foldable ya. Miliki uang 100 juta. Apakah kalian akan beli Z Fold 4? Tuh.
Karena ini fitur-fitur AI pada WhatsApp ya. Udah pernah pakai belum? Udah ada kan? Fitur AI lain apa yang kalian gunakan? Oke. Nah, Oppo Find N5 ini keren loh dan nggak mahal. Maksudnya relatif loh ya. Nggak mahal tuh relatif. Lah ya sekarang gini. Coba-coba lihat. Siapa? Galaxy Z Fold berapa sih? 4. 4, 5, 6. Ya udah 6 yang terbaru misalnya. 5 deh, 5 tengah-tengah tengah. Kok murah? Bohong. Hah? Dia lebih murah. Kok lebih murah jadinya dari Oppo? Gimana? Tapi lipatnya lipat berapa? Ini Z Fold beneran nggak sih ini? Coba lihat. Tet, 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 tet. Ini coba ya. Volt 5 ya betul 512. Ini sein kan? Iya ini volt beneran kok. Iya voltnya volt atas. Iya, tapi mahalan yang tadi. Karena nggak ada di sini kali barang. Apa gimana? Ah sudahlah. Oke, itu dia tadi ya untuk tugasnya. Tugas yang sebelumnya ada di saya nilai semua. Terus kemudian tugas yang nanti. Oke, terima kasih atas atensinya. Ini saya stop share dulu ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, hari yang sama, jam yang sama. Eh, Mudah-mudahan kita masih tetap semangat. Oke, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sama-sama. Apa sih?